Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Eko Nurcahyono. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan buku yang berjudul Tawakal Bukan Pasrah, karangan Haji Supriyanto. Halaman 3 yang membahas tentang pelajaran tawakal Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya ingin berangkat ibadah haji. Beliau lalu menyuruh murid-muridnya berkemas segala persiapan haji. Semua murid beliau mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun finansial, kecuali satu murid saja yang hanya berdiam diri. Imam Ahmad pun heran dan bertanya kepada sang murid yang tidak mempersiapkan diri ini, "Kenapa kamu diam saja, tidak mempersiapkan segalanya untuk berangkat haji?" Sang murid menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah." Imam Ahmad berkata, "Tidak, kamu tidak bertawakal kepada Allah. Akan tetapi kamu bertawakal atau bergantung kepada kawan-kawan kamu." Imam Ahmad mengajarkan kepada kita hakikat tawakal yang benar. Apa yang dilakukan murid di atas seringkali terasa atau tidak menjangkit dalam kehidupan kita. Tawakal menurut Imam Ahmad bukanlah hanya berdiam diri tanpa usaha. Tawakal juga bukan kepasrahan buta tanpa upaya. Bila begitu yang terjadi bukan tawakal kepada Allah, tapi tawakal atau bergantung kepada kawan-kawan kita. Artinya, persiapan-persiapan keberangkatan yang menggambarkan usaha kita harus dilakukan sebelum akhirnya nanti kita pasrahkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, begitu pula dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa mengatakan, "Aku bertawakal kepada Allah," sebelum melakukan apa-apa. Berbicara tentang nasib manusia, ada beberapa pertanyaan yang sering menghantui pikiran kita. Seperti, siapa sebenarnya yang menentukan nasib manusia? Apakah manusia punya peran dalam menentukan nasibnya? Seberapa besar peran manusia dalam menentukan nasibnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli teologi dari zaman klasik sampai sekarang. Pada periode klasik, aliran Jabariyah mengatakan dengan tegas bahwa manusia sekadar pelaku dari kehendak mutlak Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhannya seperti hubungan antara wayang dan dalangnya. Pada kutub yang berbeda, aliran Qadariyah yang dimotori oleh Mu'tazilah menegaskan bahwa nasib manusia berada di tangan mereka sendiri. Takdir Tuhan menurut mereka adalah alur sunnatullah, atau sebuah rangkaian proses yang harus dilewati jika seorang mengejar sebuah nasib. Manusia memiliki kehendak bebas atau free will, dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka menentukan nasibnya sendiri. Aliran teologi yang mencoba menempuh jalan tengah adalah Asy'ariyah. Dengan teorinya mereka menyatakan bahwa manusia ikut berperan meskipun sangat minim dalam menentukan nasibnya. Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini, termasuk perbuatan-perbuatan manusia, dan mereka berperan mewujudkan perbuatan tersebut dalam tindakan nyata. Mereka pada prinsipnya meyakini bahwa manusia punya kesempatan untuk berusaha keras, tapi hasil akhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdebatan teologis di atas terasa asik bagi sebagian kecil umat Islam, tetapi terasa membingungkan bagi sebagian besar mereka. Nyatanya,
Dalam kehidupan ini, orang tidak bisa memegang erat aliran di atas dengan hitam putih. Penganut Jabariyah murni tidak akan bisa hidup lama di muka bumi. Bayangkan, jika ada seorang meyakini bahwa bila Allah menghendaki, maka ia akan menjadi kenyang, sedangkan ia tidak makan dan minum untuk sekian lama. Penulis yakin orang tersebut tidak lama kemudian akan mati kelaparan. Sebaliknya, pengikut Mu'tazilah juga akan terkena stres bila dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang kadang tidak masuk dalam jangkauan rasio kita, apalagi bila terkait dengan kematian. Diperlukan terobosan jalan tengah agar kita dapat menjalani hidup dengan baik. Kekurangan kelompok Jabariyah biasanya terletak pada keengganan mereka untuk berkeringat. Dengan kata lain, malas berusaha. Sebaliknya, kelompok Mu'tazilah memiliki kekurangan dalam sifat kesombongan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat mereka yang menganggap apapun yang didapat adalah murni hasil keringatnya. Bila kita dapat memadukan rajinnya orang Mu'tazilah dan kepasrahan orang Jabariyah, mungkin itu paduan yang ideal. Ketika kita tengah bekerja dan berupaya mengejar sebuah cita-cita, bekerjalah seperti seorang Mu'tazilah yang rajin dan tak kenal lelah. Namun ketika kita tengah menunggu hasilnya, berpasrahlah seperti seorang Jabariyah, menerima ketetapan Allah Ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.